Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Ratnadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian dalil Al-Quran. Secara bahasa adalah yang menunjukkan terhadap sesuatu. Dalil diartikan juga dengan ma fihi dalalah wa irsyada, yang artinya perkara yang di dalamnya terdapat petunjuk. Ulama usul fikih mendefinisikan dalil dengan istilah alladzi yamkinu ayatawassilu bisahihi an-nadhri fihi ilal ilmi bimatlubi khabiri. Artinya, sesuatu yang dengan penelaahan yang sahih bisa menghantarkan kepada pengetahuan terhadap matlub khabari atau hukum suatu perkara yang sedang dicari status hukumnya. Pengertian Al-Quran. Bentuk masdar dari fi'il madi qara'a yang berarti bacaan. Menurut istilah usul fikih, Al-Quran berarti kalam atau perkataan Allah yang diturunkannya dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah membacanya. Tentang Al-Quran, mulai diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hiro pada tahun 611 Masehi dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi. Dalam rentang waktu 22 tahun lebih beberapa bulan, Al-Quran turun secara berangsur-angsur, tidak secara sekaligus. Mengapa? Karena untuk menguatkan hati atau menghujamkan makna serta hukum-hukumnya dan mentartilkan Al-Quran seperti dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 32. Ayat pertama yang diturunkan adalah ayat 1-5 dari surat Al-Alaq. Sedangkan ayat terakhir diturunkan ada ikhtilaf ulama. Pendapat yang dipilih oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran yang dinukilkan dari Ibnu Abbas adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Setelah ayat ini diturunkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup 9 malam. Kemudian beliau wafat pada hari Senin 3 Rabiul Awal dan berakhirnya turunnya wahyu. Ada pula yang mengatakan bahwa ayat terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Lanjut. Ayat Makkiyah dan Madaniyah. Al-Quran turun dalam 2 periode. Yang pertama yaitu periode Mekah, yaitu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, dikenal dengan ayat-ayat Makkiyah. Kedua, periode setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Inti ayat-ayat Makkiyah pada umumnya berbicara seputar masalah akidah untuk meluruskan keyakinan umat di masa jahiliyah dan menanamkan ajaran tauhid. Selain itu juga menceritakan kisah umat-umat masa lampau sebagai pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dalam masalah hukum, belum banyak ayat yang diturunkan di Mekah kecuali beberapa hal seperti menjaga kehormatan. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-7 diharamkan makan harta anak yatim, terus larangan mubazir dan seterusnya. Hukum-hukum dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk hidup secara umum mengandung 3 doktrin. Yang pertama akidah, yang kedua akhlak, dan yang terakhir hukum-hukum amaliyah. Hukum-hukum amaliyah dalam Al-Quran terdiri dari 2 cabang, yaitu yang pertama hukum ibadah dan yang kedua hukum muamalah. Jadi hukum ibadah muamalah. Yang kedua itu Abdul Wahab Khalaf memerinci macam hukum bidang muamalah dan jumlah ayatnya.
Hukum keluarga mulai dari pernikahan, talak, rujuk, idah, hingga masalah warisan. Seluruhnya ada 70 ayat. Hukum perdata ada sekitar 70 ayat. Hukum jinayat atau pidana ada 30 ayat. Hukum murafa'at atau acara atau peradilan ada 13 ayat. Hukum ketatanegaraan ada 10 ayat. Hukum antara bangsa atau internasional ada 25 ayat. Hukum ekonomi dan keuangan ada sekitar 10 ayat. Selanjutnya, dalalah Al-Quran. Dalalah berkaitan dengan bagaimana pengertian atau makna yang ditujukan oleh nas dapat dipahami. Menurut istilah Muhammad Al-Jurjani dalam kitab At-Tarifat disebut dengan kaifiyah dalalah al-fadz ala al-makna. Yang kedua yaitu dalam kajian usul fikih untuk dapat memahami nas, apakah pengertian atau unsur-unsur lafalnya itu jelas, pasti atau tidak. Para ulama usul menggunakan pendekatan apa yang dikenal dengan istilah qat'i dan zani tentang terma qat'i dan hubungannya dengan nas. Maka ulama usul membaginya kepada dua macam, yaitu yang pertama, qat'i al-wurud, yaitu nas-nas yang sampai kepada kita adalah suatu sudah pasti tidak dapat diragukan lagi karena diterima secara mutawatir. Yang kedua yaitu qat'i al-dalalah, yaitu nas-nas yang menunjukkan kepada pengertian yang jelas, tegas, serta tidak perlu lagi penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya itu terma zani dan hubungannya dengan nas. Terbagi dua pula. Yang pertama, zani al-wurud, yaitu nas-nas yang masih diperdebatkan tentang keberadaannya karena tidak dinukil secara mutawatir. Yang kedua, zani al-dalalah, yaitu nas-nas yang pengertiannya tidak tegas, yang masih mungkin untuk ditakwilkan atau mengandung pengertian lain dari arti literalnya. Oke, lanjut. Bila dihubungkan dengan Al-Quran, dari segi keberadaannya adalah qat'i al-wurud, karena Al-Quran itu sampai kepada kita dengan cara mutawatir yang tidak diragukan keberadaannya. Bila Al-Quran dilihat dari segi dalalahnya, maka ada yang qat'i dalalah dan zani dalalah. Umumnya, nas-nas Al-Quran yang dikategorikan qat'i al-dalalah ini lafal dan susunan kata-katanya menyebutkan angka, jumlah atau bilangan tertentu serta sifat nama dan jenis. Contoh ayat qat'i al-dalalah. Di samping qat'i al-dalalah ada juga nas Al-Quran yang zani dalalah. Yang dikategorikan pada kelompok ini adalah bila lafal-lafalnya diungkapkan dalam bentuk am, mustarak, dan mutlak. Ketiga bentuk lafal ini dalam kaidah usuliyah mengandung makna atau pengertian yang banyak dan tidak tegas. Dalam penelitian ulama usul, ternyata banyak nas-nas Al-Quran yang dikategorikan zani al-dalalah ini, dan pada bagian ini banyak menimbulkan perdebatan di kalangan ulama usul. Contohnya, wal matlaqati yatarabasna bi anfusihinna thalathah quru'i. Seperti itu. Kita kembali ke awal. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian sunnah atau hadis. Baik. Sunnah secara bahasa berarti perilaku seseorang tertentu, termasuk perilaku yang baik atau perilaku yang buruk. Secara istilah, sunnah adalah segala perilaku Rasulullah SAW yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan atau sunnah qauliyah, perbuatan atau sunnah fi'liyah, atau pengakuan sunnah takriyah.
Contoh sunnah qauliyah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la dororo wala dororon diroron. Contoh sunnah fi'liyah seperti hadis tentang rincian tata cara sholat, haji, dan sebagainya. Contoh sunnah takririyah ialah pengakuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atas perilaku dua sahabat ketika dalam perjalanan mereka tidak menemukan air. Lalu mereka bertayamum dan mengerjakan sholat. Kemudian mereka mendapatkan air, sedang waktu sholat masih berlanjut. Lalu salah satunya berwudu dan mengulangi sholat. Satunya lagi tidak. Keduanya diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil keabsahan sunnah Quran Surat An-Nisa ayat 59, Al-Ahzab ayat 21, dan An-Nisa ayat 80. Fungsi sunnah terhadap ayat hukum. Secara umum, fungsi sunnah sebagai bayan atau penjelasan atau tabyin, menjelaskan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Secara khusus fungsi sunnah yaitu menjelaskan isi Al-Quran antara lain dengan merinci ayat-ayat global. Di samping itu berfungsi mentakhis ayat-ayat yang sifatnya umum, membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya dalam Al-Quran. Selanjutnya menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Al-Quran. Misalnya hadis Qul lidzina baminas saba'i fa'akluhu. Artinya semua jenis binatang buruan yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar, maka hukum memakannya adalah haram. Hadis riwayat Nasa'i. Selanjutnya bayan tafsir, yaitu menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, mujmal dan mustarak, seperti hadis solu kama ra'aitum munis usoli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat, adalah merupakan tafsiran daripada ayat Al-Quran yang umum, yaitu aqimus sholah, dirikanlah sholat. Demikian pula hadis khuzu anni manasikakum, ambillah dariku perbuatan hajiku, adalah tafsir dari ayat Al-Quran. Wa atimul hajja, dan sempurnakanlah hajimu. Selanjutnya bayan takrir, yaitu as-sunnah berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Seperti hadis yang berbunyi, Shaumul liri yaftihi waftiru liru'yatihi. Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya, adalah memperkokoh ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bayan taudih, yaitu menerangkan maksud dan tujuan sesuatu ayat Al-Quran, seperti pernyataan Nabi, Allah tidak mewajibkan zakat melainkan supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati, adalah taudih atau penjelasan terhadap ayat Al-Quran dalam surat Taubah ayat 34, yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Pada waktu ayat ini turun, banyak para sahabat yang merasa berat untuk melaksanakan perintah ini, maka mereka bertanya kepada Nabi, yang kemudian dijawab dengan hadis tersebut. Baik, kita lanjut. Pembagian sunnah. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasul oleh sekelompok perawi yang menurut kebiasaan individu-individunya jauh dari kemungkinan berbuat bohong. Jumlah mereka banyak. Mereka dikenal jujur serta berjauhan tempat antara satu dengan yang lain. Dari kelompok ini diriwayatkan pula selanjutnya oleh kelompok berikutnya yang jumlahnya juga banyak. Begitulah seterusnya hingga sampai kepada pentadwin atau orang yang membukukan. Hadis mutawatir terbagi dua bagian, yaitu yang pertama, mutawatir lafzi, yaitu diriwayatkan oleh orang banyak bersamaan arti dan lafalnya.
Yang kedua, mutawatir ma'nawi, yaitu hadis yang beragam redaksinya tapi maknanya sama. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad. Hadis ahad. Hadis ahad yaitu diriwayatkan oleh seorang atau lebih tetapi tidak sampai ke batas hadis mutawatir. Hadis ahad terbagi 3 bagian, yaitu yang pertama, mansur, yaitu hadis yang pada masa sahabat diriwayatkan oleh 3 perawi. Yang kedua yaitu aziz, yaitu hadis yang pada satu periode diriwayatkan oleh 2 perawi. Yang terakhir gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan orang perorangan pada setiap periode. Kita kembali ke awal. Penutup. Baik, kita simpulkan. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber ajaran agama bagi orang Islam. Dari pengertian keduanya dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir dan diturunkan melalui malaikat Jibril, dan membacanya dinilai sebagai ibadah, dan As-Sunnah sebagai sumber hukum yang kedua yang mempunyai fungsi untuk memperjelas isi kandungan Al-Quran dan lain sebagainya. Berdasarkan fungsi Al-Quran dan As-Sunnah juga dapat dilihat hubungan dan kedudukannya yang saling melengkapi satu sama lain sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan di dunia. As-Sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, hukum tersebut mempunyai 2 sumber dan terdapat pula 2 dalil, yaitu dalil-dalil yang tersebut di dalam Al-Quran dan dalil penguat yang datang dari Rasulullah SAW. Berdasarkan hukum-hukum tersebut banyak kita dapati perintah dan larangan. Kedudukan As-Sunnah juga sebagai penafsir atau pemerinci hal-hal umum yang disebut dalam Al-Quran. Karena tafsir, takyid, dan takhis yang datang dari As-Sunnah itu memberi penjelasan kepada makna yang dimaksud dalam Al-Quran. Syukran katsiran. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.